Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Dini Marnisari dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Ya, lanjut saja. Nah, kita akan mempelajari tentang pengertian dan rumus dari aturan sinus dan kosinus. Untuk sebelumnya kan kalian telah mempelajari sinus, cos, dan tan ya, tentang perbandingan, kemudian persamaan sederhana, rumus identitas, sudut berelasi, dan fungsi dari trigonometri. Ya. Lanjut, untuk yang pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus merumuskan perbandingan antara sisi-sisi suatu segitiga suatu segitiga sembarang dengan sinus sudut di hadapan sisinya. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita mencari sisi suatu segitiga atau sudutnya, segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Ya, jadi kita menggunakan Pitagoras, kemudian menggunakan perbandingan sin, cos, dan tan ya, dengan sin demi, cos sami, tan desa. Ya, sedangkan ini kita mencari sisi-sisi di suatu segitiga sembarang. Oke, untuk aturan sinus, ini persamaannya adalah rumusnya, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini bisa kita menggunakannya dua persamaan ya, A dengan B atau B dengan C atau A dengan C. Ya, dengan syarat berpasangan dengan sisi dan sudut yang berseberangan ya, seperti ini. Oke, jadi kalau kita menggunakan pasangan misalnya A per sin A sama dengan B per sin B boleh. Jadi salah satu dari sisi atau sudutnya itu sudah diketahui, jadi ntar kita tinggal mencari B nya ya. Untuk aturan sinus dapat digunakan untuk menentukan, yang pertama adalah panjang sisi suatu segitiga asal diketahui panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya. Jadi kalau diketahui dua sudut satu sisi, berarti kita menggunakan aturan sin. Dan juga kalau misalnya kita mencari besar sudut, diketahuinya dua sisi satu sudut dengan sudut tersebut bersebelahan dengan satu sisi yang diketahui. Nah, itu juga menggunakan aturan sin. Dan ingat, untuk aturan sin dan kosinus, kita harus memahami jumlah sudut segitiga ya, yaitu 180 derajat. Ya, A ditambah B ditambah C itu adalah 180. Oke, lanjut ya. Untuk pembuktian aturan, nah, ini kalian bisa memahami dengan membaca sendiri ya. Jadi kalau misalnya untuk yang sin A sama sin B, berarti kita menggunakan segitiga ADC dengan BDC. Ya, tinjau segitiga ADC. Berarti kan yang sama itu adalah sisi CD ya. Nah, berarti sin A sama dengan CD per AC. Ya, karena sin itu adalah depan per miring. Jadi depan dari sudut A adalah CD, miringnya adalah AC. Oke. Dengan AC kita misalkan adalah B ya, karena dia berseberangan dengan sudut B. Oke, B kecil. Sehingga didapatkan CD sama dengan sin A. Ini jadi persamaan pertama. Sekarang tinjau segitiga BDC. Nah, BDC kan tadi kita mau cari CD ya. Kalau sin itu depan per miring, berarti CD per BC atau CB ya. Dengan BC adalah A kecil, berarti sin B sama dengan CD per A. Nah, didapat berarti CD-nya adalah A dikali sin B. Nah, dari persamaan 1 dan 2, nah didapat berarti kan ini udah sama-sama CD ya. Nih, berarti kita tinggal ganti aja. Berarti B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Kita pindah ruas. Ingat, nah sin A-nya pindah ruas ke kiri, sin B-nya pindah ruas sin A-nya pindah ruas ke kanan, sin B-nya pindah ruas ke kiri. Tadinya kali jadi bagi. Nah, didapat nih, berarti rumusnya benar ya, pembuktian aturan sinusnya. Untuk A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, untuk dengan cara yang sama, jika dari titik B
kita tarik garis BE yang tegak lurus dengan AC. Ini harus tegak lurus ya. Maka akan diperoleh persamaan A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, dari sini nanti kita substitusi, berarti ntar jadi ada 3 ya. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, nanti terbukti untuk aturan sinus. Oke, bisa kalian buktikan sendiri ya. Ya, untuk contoh soal pertama dapat kita perhatikan segitiga ABC. Nah, ini diketahui sudutnya 2 sudut 1 sisi, berarti kita menggunakan aturan sin ya. Yang pertama adalah kita dapat mencari panjang BC karena ini ada 1 sisi yang berhadapan dengan 1 sudut, kemudian sisi BC berhadapan dengan sudut 60 derajat. Nah, berarti kan BC per sin 60 sama dengan 10 per sin 45. Jadi untuk aturan sin kita hanya menggunakan 2 persamaan, dan kita menggunakan salah satunya persamaan yang sudah memiliki sisi yang sudah diketahui dan sudut yang sudah diketahui ya. Yang pertama, nah BC. Nah, berarti kalian tinggal menggantinya, mengganti sin 60 dan sin 45 ya. Berarti BC per setengah akar 3 sama dengan 10 per setengah akar 2. Nah, ini tinggal kalian silangkan saja ya. Berarti nanti kalian mendapatkan nilai BC. Sekarang yang kedua, ini ralat ya. Ini bukan AC tapi AB. Untuk mencari AB, kita membutuhkan sudut C ya. Berarti kan AB per sin C sama dengan, nah ingat dipasangkan dengan persamaan yang sudah memiliki sisi dan sudut yang diketahui. Berarti 10 per sin 45. Nah, di sini untuk mencari AB terganjal dengan sudut C ya. Berarti kita cari dulu besar sudut C. Nah, ingat untuk segitiga, jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat ya. Berarti 180 sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Berarti 180 sama dengan 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah sudut C. Nah, ini kan jadinya 105 ya. Berarti 180 dikurang 105. Berarti sudut C-nya adalah sin berapa? 75 ya. Nah, ini untuk C. Berarti ini kita tinggal ganti, berarti AB per sin 75 derajat sama dengan 10 per sin 45 derajat. Nah, ini tinggal kalian ganti. Nah, untuk sin 75 kalian bisa menggunakan kalkulator ya. Nah, sekarang untuk contoh nomor 2. Nah, ini diketahui 2 sisi 1 sudut. Nah, sudutnya terletak di samping sisi yang diketahui ya. Harus seperti itu jika menggunakan aturan sin ya. Tapi gimana Bu kalau misalnya sudutnya di tengah-tengah di sini? Nah, sudutnya di sini. Nah, berarti tidak bisa menggunakan aturan sin. Nah, itu kan menggunakan aturan cos ya. Sekarang kita menggunakan aturan sin dulu. Nah, sekarang yang pertama tentukan panjang AB. Nah, panjang AB. Nah, berarti kan AB itu berhadapan ya atau berseberangan dengan sudut C. Nah, sedangkan di sini sudut C belum diketahui. Ya. Kemudian nih sudah ada pasangan yang diketahui masing-masing ya, sisi dan sudutnya nih. 6 cm dengan 30 derajat. Nah, berarti bagaimana nih untuk mencari AB? Berarti harus dapat dulu sudut C. Sedangkan di sini kita belum tahu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari sudut B dulu. Ya. Karena B-nya itu memiliki sisi yang berseberangan yaitu 10 cm ya. Berarti kita menggunakan aturan
sin ya, untuk mencari sudut B. Berarti 10 per sin B sama dengan, ingat ya, dipasangkan dengan pasangan yang memiliki sisi dan sudut yang telah diketahui. Berarti dengan 6 per sin 30. Kita ganti, berarti 10 per sin B sama dengan 6 per setengah. Berarti jadinya sin B nya itu adalah, ini tinggal pindah-pindah ruas ya, saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Berarti 5 per 6. 5 per 6 adalah 0,83. Berarti sama saja, kita bulatkan ya dengan 1. Sin yang nilainya 1 itu berapa derajat? Sin 90 ya. Berarti sudut B nya adalah 90 derajat ya. Sampai sini paham? Nah, kita sudah tahu sudut B. Nah, sudut B di sini 90. Bisa nggak mencari panjang AB? Belum bisa ya, karena untuk mencari AB kita membutuhkan sudut C. Nah, yang kedua, kita mencari besar sudut C terlebih dahulu ya. Dengan apa? Ingat, jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat ya. Berarti 180 sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Jadi 180 sama dengan 30 ditambah 90 ditambah sudut C. Nah, berarti ini berapa nih? 180 dikurang 120 ya. Berarti sudut C nya adalah 60 derajat. Nah, baru kita bisa menentukan panjang dari AB. Nah, berarti AB dengan aturan sinus ya. Berarti AB itu berseberangan dengan sudut C. Berarti AB per sin C sama dengan, nah, dipasangkan dengan sisi dan sudut yang telah diketahui ya. Di 6 sama sin 30. Nah, ini kita bisa ganti C-nya itu adalah 60 derajat ya. Udah, berarti nanti dapat AB-nya apa ya? Bisa dikerjakan san. Oke. Lanjut sekarang yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, perbandingan suatu segitiga adalah 3 banding 4 banding 5. Perbandingan dua sisi terpendek adalah, nah ingat, untuk jumlah ketiga sudut segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, karena ini diketahui perbandingannya, maka kita jumlahkan perbandingan sudut-sudutnya. Berarti kan 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Nah, kita cari dulu nih, karena dia minta dua sisi terpendek, berarti dipilih sudut yang terkecil juga ya. Berarti 3 dan 4. Oke, sekarang kita cari sudut yang 3 dan 4. Ingat ya, ini pelajaran SMP. Masuk ke bab skala. Nah, yang pertama untuk yang sudut yang perbandingannya 3, berarti 3 per 12. Tadi kan jumlah perbandingan sudutnya 12 ya. 3 per 12 dikali 180. Nah, berarti sudut yang pertama itu adalah 45. Kemudian untuk sudut yang kedua yang 4, itu 4 per 12 kali 180, berarti 60 derajat. Nah, karena dia meminta dua sisi yang terpendek, berarti kita menggunakan aturan sin ya. Berarti ini kita anggap aja A, ini B. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Kita substitusikan saja. Berarti A per sin 45 sama dengan B per sin 60. Sudah, berarti A per setengah akar 2 sama dengan B per setengah akar 3. Nah, karena dia minta perbandingan,
Berarti kita bandingkan nih, kita pindah ruas. Berarti A per B sama dengan setengah akar 2 per setengah akar 3. Ini ingat ya, pindah-pindah ruas. Ini kan. Nah, berarti A per B, atau kita bisa tulis A banding B sama dengan akar 2 banding akar 3. Oke, paham ya? Karena di sini kenapa pakai 12, Bu? Karena di sini kan diketahui jumlah ketiga sudut dijumlah, berarti perbandingannya juga jumlah. Oke? Ya. Sekarang kita next. Untuk aturan kosinus. Nah, aturan kosinus merumuskan hubungan kuadrat antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan satu sudutnya. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau mencari A, nih sisi A, berarti sisi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang, nah B sama C dikali cos A. Nah, cos A ini masih berseberangan ya, berhadapan gitu. Ya. Berarti sebaliknya untuk B, berarti B-nya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C. Berarti kalau mencari B, berarti pakainya A sama C. Pakainya cos B. Nah, untuk C, berarti pakainya A sama B, 2AB cos C. Ya. Jadi kalian tinggal ganti-ganti saja. Oke. Nah, aturan kosinus ini dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu segitiga asal diketahui. Nah, ini kalau yang untuk aturan cos, ini adalah dua sisi yang lain dan besar satu sudut yang diapit. Oke, jadi yang kalau misalnya ada gambar atau yang diketahui dua sisi satu sudut tapi diapit, ini ya, misalnya ini 12, ini 3, ini 30 derajat. Nah, itu berarti pakai cos ya, pakai aturan cos ya. Kemudian yang kedua, misalnya besar salah satu sudut jika diketahui panjang ketiga sisinya. Jadi kalau misalnya di sini 5, di sini 6, di sini 7, mau cari sudut ini, nah berarti pakai aturan cos ya. Oke, lanjut ke pembuktian aturan kosinus. Tadi kan pembuktian aturan kosinus ya. Nah, coba perhatikan gambar ABC. Nah, ada titik C, ditarik garis CD, tegak lurus AB. Ya, misalnya nih kan berarti kan A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah BD kuadrat kan? Ini yang ini. Pitagoras ya. Nah, pada segitiga siku-siku ACD diperoleh, nah diperoleh kan H sama dengan B per sin A. Jadi dari sini nih persamaan yang kedua itu dari awalnya adalah sin A itu kan desa ya, depan per miring, berarti kan H per B ya. Nah, berarti kita pindah ruas saja, berarti kan H itu adalah B dikali sin A. Nah, ada persamaan 1 sama persamaan 2 yang kita dapat ya. Dan kemudian AD sama dengan B cos A. Lihat lagi, AD sama dengan B kali cos A. Untuk di segitiga ADC ya, masih sama. Nah, ini kan kalau cos itu kan sami ya, samping per miring. Berarti AD per miringnya itu adalah B ya. Nah, berarti ini beda. Jadinya ini ya, AD sama dengan BC, dapat dari cos A sama dengan AD per B. Kalau yang H sama dengan B kali sin A, itu dapatnya dari sin A sama dengan H per B. Nah, sehingga BD itu kan tadi, kalau BD itu sama saja dengan AB dikurang dengan AD ya. Nah, tadi kan kita mau ganti BD di sini nih. Nah, berarti kan AB-nya itu adalah C dan AD-nya itu adalah B cos A, maka kita tulis BD itu sama dengan C dikurang B cos A.
Nah, substitusi H sama dengan B sin A dan BD sama dengan C min B cos A ke persamaan satu tadi. Persamaan satu yang ini ganti, berarti A kuadrat sama dengan, nah tadi H-nya itu adalah B sin A ya, berarti dikuadratkan nih, B sin A kuadrat, ini harusnya kuadrat ya, ditambah si BD-nya itu tadi apa? BD-nya itu adalah C min B cos A, dikuadratkan ya. Nah ditambah, nah ini dikuadratkan berarti kan A kuadrat ya, ini kan ditinggal dapat pangkatnya masing-masing ya, B kuadrat sin kuadrat A ditambah, nah ini jangan lupa ini di kali masing-masing ya, jadi ada 2 B cos A ya, jadi depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali belakang gitu ya. Nah didapat C kuadrat min 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A ya, dapat. Nah di sini ini sama-sama punya B kan, yang ini nih. Nah B nya dikeluarkan, berarti jadinya sisa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nah ini kemarin kalian sudah mempelajari ya di rumus identitas. Kalau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu nilainya 1. Ya udah, B kuadrat kali 1 ya tetap B kuadrat. Ditambah C kuadrat kurang. Nah, ini pembuktian dari aturan kosinus. Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjut untuk contoh soalnya. Nah, tadi kan kalau misalnya aturan kosinus, kalau ada soal 2 sisi 1 sudut, nah sudutnya itu harus diapit oleh 2 sisi yang diketahui. Nah berarti ini pakai cos ya. Nah berarti kita mau cari panjang PR, berarti kan rumusnya adalah PR kuadrat sama dengan gimana? Nah ini sisi-sisinya aja langsung ya, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 6 dikali cos berapa nih? Nah 180, langsung aja ya. Tuh ini tulis langsung, berarti ini berapa? 64 ditambah 36 dikurang berapa? 48 kali 2 9 6. Nah cos 120 itu adalah sama saja dengan 180 dikurang 60 ya, berarti cos 60 itu adalah setengah. Karena ini 120 itu di kuadran 2 nilai cos itu adalah negatif, berarti min setengah. Ingat ini dikali ya, berarti PR kuadrat sama dengan ini berapa? 100 ditambah jadinya ya min 96 dikali min setengah ya, jadinya plus 48. Oke, sehingga PR kuadrat sama dengan berapa? 148. Nah jangan lupa belum selesai sampai situ, berarti karena kuadrat pindah ruas jadi akar ya. Nah kalian cari akar 148 itu berapa? Oke, sekarang contoh soal nomor 2. Nah kalau diketahui ketiga sisinya, nah ada 3 sisi yang diketahui, berarti ini menggunakan aturan cos ya, ingat. Nah, yang dicari adalah besar sudut C. Ingat, besar sudut C itu berhubungan dengan sisi AB ya, berarti pakainya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AC dikali BC cos C ya. Kita ganti, berarti 4 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali AC nya berapa? 7 dikali 6 cos C. Nah ini 16, ini berapa? 49 ditambah 36 dikurang berapa nih? 42 kali 2 84 cos C.
Nah, kita mau cari yang ini ya. Berarti kita pindah ruas aja. Ingat, ini harus satu kesatuan. Nah, ini karena negatif, kita pindah ruas biar jadi positif. Berarti 84 cos C sama dengan 49 ditambah 36 dikurang 16. Oke, jadi 84 cos C sama dengan ini jadi 20. 49 ditambah 20 69. Berarti cos C nya adalah 69 per 84. Nah, kalian cari ya dengan menggunakan kalkulator. Oke, sampai sini paham ya. Jadi untuk aturan cos, jika diketahui dua sisi satu sudut yang diapit sama tiga sisi yang diketahui. Oke, nah lanjut. Contoh soal yang ketiga. Posisi dua kapal laut dinyatakan dengan koordinat kutub, yaitu kapal pertama berada pada 10 15 derajat dan kapal kedua berada pada 8 75 derajat. Nah, berarti kan ini ya, ini letaknya si nolnya nih. Nolnya. Berarti kan sudutnya berapa? 7. Yang pertama itu adalah 10, sejauh 10 membentuk 15 derajat ya. Ini anggap aja 15, ini 10. Oke, ini yang K1. Sekarang yang K2, berarti dia 8 tapi membentuk 75 sini. Berarti ini kan 75 dari 0 sampai K2 ya. Ini 8, ini 75. Berarti di sini sisa berapa? 75 dikurang 15. Berarti yang ini adalah 60. Nah, dengan demikian jarak kedua kapal adalah dari sini. Berarti ada segitiga. K1, K2. Ini 10, ini 8, membentuk sudut 60 derajat. Nah, berarti pakai aturan cos ya. Ini kita anggap aja X. Berarti X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 8 cos 60. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 100 ditambah 64 dikurang berapa? 160. Cos 60 itu berapa? Setengah ya. Berarti X kuadrat sama dengan 164 dikurang 80. Jadi X kuadratnya adalah berapa? Coba kalian cari ya. Kemudian terdapat ya. Nah, paham ya sampai sini? Lanjut, untuk latihan soal, kalian kerjakan 6 soal ini. Jika kalian tidak mengerti, bisa tanyakan ke ibu ya. Nanti dikumpulkan di GCR. Oke? Jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, tidak ada kekayaan seperti pengetahuan, tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan ya. Jangan lupa untuk selalu belajar biar mendapatkan ilmu dan pengetahuan ya. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.